Langkah hukum mengejutkan datang dari Richard Lee yang memilih melawan penetapan status tersangka oleh Polda Metro Jaya. Ia resmi mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan prosedur penyidikan yang dijalankan penyidik. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara, gugatan tersebut didaftarkan pada Kamis 22 Januari 2026. Dalam perkara ini, Richard Lee bertindak sebagai pemohon, sementara Kapolda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus diposisikan sebagai termohon. Proses hukum tersebut kini berada pada tahap awal menjelang sidang perdana. Gugatan pra-peradilan ini menyoroti aspek formil penetapan tersangka dan tidak menyentuh pokok perkara pidana yang sedang berjalan. Kasus yang menjerat Richard Lee bermula dari dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ditangani Subdit Industri dan Perdagangan Polda Metro Jaya. Hingga kini, detail tuntutan dalam permohonan tersebut belum ditampilkan dalam sistem pengadilan. Kondisi itu dianggap wajar karena proses masih berada pada fase administratif sebelum agenda sidang terbuka digelar secara resmi dan menunggu jadwal pemeriksaan hakim tunggal pra-peradilan digelar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lo bilang juga apa? Polda Metro Jaya resmi menetapkan Richard Lee sebagai tersangka. Sebenarnya dia ditetapkan jadi tersangka dari 15 Desember 2025. Nah, kudunya diperiksa sebagai tersangka di tanggal 23 Desember 2025. Tapi Richard Lee minta sama penyidik untuk diperiksa di tanggal 7 Januari 2026. Ya ini panggilan kedua dengan status tersangka. Padahal nih perkaranya itu didaftarin sama Doktif di tanggal 2 Desember 2024. Tapi sampai sekarang penyidik belum dapat keterangan tuh kalau Richard Lee atau pengacaranya bakal hadir nggak tuh hari ini. Kalau menurut lu pade, Dr. Richard Lee bakal datang apa kagak? Dr. Richard Lee resmi jadi tersangka. Kalau dua dokter saling lapor polisi, yang bingung itu bukan mereka, tapi kita konsumen. Awalnya dokter detektif melaporkan Dr. Richard Lee dan lapornya itu masuk dari akhir 2024. Isunya berat, yaitu produk yang diduga nggak higienis, repackaging, dan label kandungan yang dipertanyakan. Ini bukan soal glow up, tapi soal aman atau enggaknya di kulit orang. Dan akhirnya setelah sekian lama mangkir, Dr. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka dan dijadwalkan diperiksa pada 7 Januari 2026. Tapi plot twistnya gini, yang melapor juga jadi tersangka. Ya, dokter detektif juga jadi tersangka karena dugaan pencemaran nama baik. Nah, pertanyaannya sekarang bukan siapa lagi yang paling viral, tapi siapa yang benar. Soalnya kita konsumen yang dirugiin, dokter aja ngebisnisin kita untuk keuntungan pribadinya loh. Apakah ini yang dinamakan menang jadi arang, kalah jadi abu? Karena dua-duanya akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas laporan masing-masing. Baik dokter detektif ataupun dokter Richard Lee itu ditetapkan oleh polisi menjadi tersangka atas laporan masing-masing. Ini menjadi babak baru perseteruan dua orang ini ya. Dua-duanya adalah dokter. Dua-duanya itu berbeda kubu, dua-duanya saling serang, entah dari kapan ya, udah lama banget lah. Lalu apakah dua-duanya ini akan sama-sama masuk penjara? Apakah sama-sama akan dihukum? Kita tunggu saja ya. Perseteruan dua dokter ini menghiasi media sosial dan pertelevisian Indonesia di 2026. Kayaknya bakal seru nih kalau sudah masuk masa sidang nanti. Lalu siapakah yang akan mendapatkan hukuman paling tinggi? Kita tunggu saja. Tanggal 4 Februari 2026, Dr. Richard Lee akan dipanggil kembali ke PNJ guna untuk meneruskan interogasi yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Namun di tanggal 4 Februari 2026, kalian jangan berharap kalau Dr. Richard Lee akan dilakukan penahanan. Karena apa? Menurut pengacaranya Dr. Richard Lee tidak memenuhi unsur-unsur untuk dilakukan penahanan. Ada dua unsur yang tidak memenuhi ya. Unsur subjektifnya untuk unsur objektifnya itu tidak memenuhi jika Dr. Richard Lee akan dilakukan penahanan, itu kata pengacaranya. Lalu Miss Gosip pun mensinkronkan bahwa pihak PNJ pernah menyatakan
bahwa Dr. Richard Lee jika tidak kooperatif di tanggal 4 Februari 2026, maka pihak PMJ tidak akan melakukan jemput paksa, melainkan akan memikirkan tindakan apa selanjutnya yang akan diberikan kepada Dr. Richard Lee. Ada apa ini? Apakah ada QQ? Wadidaw. Nah, seperti itulah. Jadi, harapan kalian akan kandas di tanggal 4 Februari 2026. Tapi, kawal terus guys. Jangan sampai kalian lengah, DRL loss. Ya, jangan lengah, DRL loss. Aku sih sebenarnya nggak kaget kasus ini, ya seharusnya udah dari dulu ini dilirik sebenarnya, tapi kan nggak dilirik-lirik ya kan. Apakah karena mereka orang kaya, apakah karena mereka itu punya banyak money gitu untuk menutup ini dan ini juga, gua nggak ngerti ya kan. Tapi gua yang excitednya sekarang setelah muncul berita ini, gua mau tahu jalan prosesnya mau yang kayak gimana. Apakah hancur-hancurnya seperti ini kita Mirsani gitu, digoreng sana sini gitu, gua mau ngeliat ya. Dan kita harus berterima kasih sama netizen yang sering cuap-cuap tentang kasusnya ini, tentang kasusnya mereka ini ya, karena ya buktinya juga udah jelas, pakai bahan yang ya tidak sesuai, overclaim, terus ambil punyanya orang juga ya kan, diganti sama dia gitu kan. Itu sebenarnya sudah menjadi satu bukti yang kuat sebenarnya ya kan. Kan kita ini negara hukum ya, sedikit-dikit kalau ada yang salah, ada orang yang sengaja menipu dengan sadar, ya otomatis itu akan berhadapan sama hukum lah. Itu kan sudah menjadi tradisi kita karena negara ini negara hukum. Tetapi kelalaiannya ya, biar mereka tahu juga kasusnya udah sepelik apa, seheboh apa, se-viral apa, ya tetap aja ya ditarik ulur kayak karet biar molor lagi, ditarik lagi molor lagi gitu ya kan. Aku sih sebenarnya nggak kaget. Ini besok nih pemanggilan kemarin nggak datang, kau kenapa nggak datang? Aturannya pemanggilan kemarin kau itu datang ya, besok kau harus datang ya, jangan lupa nggak datang, jangan menjadi ban ya kan, seperti si NM dong ya, datang ke pengadilan senyum, ketawa-ketawa happy gitu. Giliran kau dipanggil nggak datang, tapi kau ketawain orang waktu si Nikita Mirzani mohon di pengadilan sambil nangis-nangis pengen dilanjutin sidangnya. Kau ketawa-ketawa bertiga sama si gembong itu ya kan. Datang kau besok. Hah? DRL nggak jadi ditahan karena lagi nggak enak badan. Hidupmu marah-marah mulu. Aduh, kacau. Kemarin sudah pada tahu belum kalau si Doktif lagi mengawal kasusnya DRL? Biar bener-bener DRL itu proses gitu. Soalnya si Nikmir aja yang merugikan, yang katanya merugikan si Begeng cuman 4M aja. Itu aja langsung diproses, langsung ditahan. Masa seorang DRL yang merugikan masyarakat seluruh Indonesia yang bisa nilainya ratusan emberan itu kok nggak diproses-proses? Makanya si Doktif buru-buru ngejar biar segera diproses. Muter-muter banget ngomongnya. Terus ya nggak hilang akal ya guys ya, karena si DRL alias Suneo sudah bingung mau gimana lagi ya. Akhirnya ya skenario lah atit. Si DRL atit guys, si Suneo atit, nggak enak badan, gimana coba? Pasti si DRL tidak bisa tidur semalaman. Makanya kemarin waktu ngumpul
Geng sirkus kenapa sih DRL nggak ikut? Kan bisa mabok cireng bareng. Oh iya, buat DRL ya, kalau lu kagak bisa tidur, lu atit, gampang solusinya. Lu ikut gua, kita makan nongki, makan cireng sama seblak sebanyak-banyaknya. Pasti bakal lu bisa tidur dengan tenang ya, karena bisa mabuk cireng. Tidurnya lelap guys, lelap lewat.